Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasar ya, kompetensi dasar yang akan kita capai melalui pembelajaran kali ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama menyusun model matematika dari masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri, dan yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, yang pertama itu kita lihat dulu bagaimana permasalahan yang dibahas. Jadi kita harus merumuskan permasalahan yang diketahui dari soal atau dari soal yang diberikan. Kemudian kita bentuk menjadi suatu model matematika. Dan setelah itu, setelah diperoleh suatu fungsi misalnya fx pada model matematika sebelumnya, maka langkah selanjutnya yaitu kita cari turunan dari fungsi tersebut. Nah, setelah itu barulah kita cari titik stasionernya. Kenapa kita perlu mencari titik stasioner? Karena titik stasioner inilah yang akan menjadi nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi, langkah ketiga yaitu cari titik stasionernya dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Nah, yang terakhir kita akan tentukan. Tadi kan saya sudah bilang bahwa titik stasioner itu bisa jadi dia adalah titik maksimum atau titik minimum. Titik maksimum ini yang dari situ dari titik maksimum dan minimum ini kita dapat menentukan berapa nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jadi langkah keempat kita tentukan apakah titik stasioner yang kita peroleh pada langkah ketiga itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Tentunya dengan cara kita menguji nilai-nilai tersebut. Baiklah, kita lihat pada contoh soal berikut. Misalkan volume udara, jadi ada permasalahan ya. Volume udara dalam paru-paru memenuhi persamaan. Persamaan dalam V ya. V sama dengan 2500 tambah 300 cos 6 pi T. Jadi dalam T ya. Di mana V itu adalah volume udara bersatuan mililiter dan T itu adalah waktu yang satuannya detik atau second. Nah, tentukan volume udara maksimum dan minimumnya dengan batasan 0 sampai T sampai 1, 0 T sampai 1. Jadi T ini 0 sampai T ini berada T ini berada antara 0 sampai 1 ya. T berada antara 0 sampai 1. Diingat baik-baik batasannya adalah antara 0 sampai 1. Itu batasan T. Baik. Pembahasannya oke. Dari soal tadi kita cek dulu, dari soal tadi itu kita hanya mengetahui bahwa persamaan volume udara itu dinyatakan dalam persamaan 2500 ditambah 300 cos 6 pi T. Jadi itulah yang kita tulis pada pembahasan bahwa P ini sama dengan 2500 tambah 300 cos 6 pi T. Nah, karena yang ditanyakan di soal tadi adalah volume maksimum dan minimum, volume udara maksimum dan minimum, berarti kita mulai dari syarat ini ya. Syarat maksimum dan minimum itu apa? Nah, karena kita ketahui bahwa sebenarnya titik maksimum dan minimum itu adalah tidak lain adalah titik stasioner. Nilai maksimum dan nilai minimum itu tidak lain adalah jenis nilai stasioner. Berarti untuk menentukan volume udara maksimum dan minimum, maka kita dapat menggunakan syarat stasioner, yaitu volume udara maksimum dan minimum diperoleh jika ini V
V aksen sama dengan 0 ya, sama dengan syarat stasioner. V aksen sama dengan 0 karena V-nya itu 2500 ditambah 300 cos 6 pt, maka kalau kita turunkan 2500 kan ini bilangan biasa ya, konstanta ya. Bilangan biasa ini kalau diturunkan itu 0, kemudian 300 cos 6 pt diturunkan, ini 6-nya masih keluar, ini turunan di dalamnya ini kan 6 pi ya, 6 pi karena pi itu juga adalah sebuah nilai sebenarnya. Jadi variabelnya adalah T bukan X ya. Pada soal ini yang menjadi variabelnya itu adalah T bukan X ya, ini ya. Jadi ini nilainya kita berarti kalau kita turunkan yang di dalam ini 6 pi T turunannya adalah 6 pi. 6 pi dikali 300 itu sama dengan 1800 pi. Nah, cos itu kalau diturunkan sama dengan min sin 6 ya. Cos itu turunannya adalah min sin. Jadi kita tulis min sin 6 pi T. Ya, kita sederhanakan, minusnya kita kali ke depan itu hasilnya adalah minus 1800 pi sin 6 pi T. Jadi inilah V aksennya atau turunan pertama dari V-nya. Oke, kita lanjut. Iya, tadi kita pada pembahasan sebelumnya kita sudah peroleh stasioner atau stasioner itu jika V aksen sama dengan 0 ya. Kenapa saya tulis stasioner ini ya? Nanti ini yang akan menjadi nilai maksimum dan nilai minimum. V aksen sama dengan 0 berarti yang hasilnya tadi ini, tadi kan kita sudah dapat min 1800 pi sin 6 pi T V aksen. Nah, karena syarat stasioner itu V aksen sama dengan 0 berarti yang ini kita harus samakan dengan 0. Nah, jadilah seperti ini ya. Nah, kita sederhanakan sampai mendapatkan persamaan seperti pembahasan nilai maksimum dan nilai minimum sebelumnya. Sin 6 pi T sama dengan, nah ini kita kasih pindah ke ruas ya, masing-masing kedua ruas ya, dibagi dengan min 1800 pi. Berarti kalau ke sini dia dibagi min 1800 pi. Nanti kita bisa tulis sin 6 pi T sama dengan 0 bagi min 1800 pi. Itu dari sini. Ya. Kemudian 0 dibagi apapun kan 0 ya, tetap hasilnya 0. Nah, sin 6 pi T sama dengan sin berapa yang hasilnya 0? Ya, pasti sin 0 ya. Sin 6 pi T sama dengan sin 0. Ini dalam satuan radian ya, bukan derajat. Sin 0. Oke. Ingat lagi persamaan untuk sin, persamaan trigonometri untuk sin ya. Kalau seperti ini berarti ini adalah X-nya. Nah, ini 6 pi T sama dengan ini adalah alfanya. Ya, ingat ya persamaan sin. Nah, sin itu sin X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi dan seterusnya ya. Berarti ini kita taruh di sini 6 pi T sama dengan 0. 0 ini dari sini ditambah K kali 2pi berdasarkan rumus persamaan trigonometri untuk sin ya. Atau 6 pi T sama dengan pi dikurang 0. Kan rumusnya persamaan trigonometri untuk sin kan X sama dengan pi dikurang alfa kan. Berarti salah satunya ya, salah satu rumus persamaan trigonometri itu sama dengan X sama dengan alfa, X sama dengan pi dikurang alfa ditambah K kali 2pi. Nah, jadilah seperti ini. 6 pi T sama dengan pi dikurang 0 ditambah K kali 2pi. Jadi yang satu 0 ditambah K kali 2pi, yang satu pi dikurang 0 ditambah K kali 2pi. Yang di bawah ini kita tinggal sederhanakan ya. Ini hasilnya K dikali 2pi, yang ini pi dikurang 0 hasilnya pi. Jadi ini yang kita punya 6 pi T sama dengan K dikali 2pi. Lanjut.
Jadi hasilnya 6 pi T sama dengan K dikali 2 pi, atau 6 pi T sama dengan pi ditambah K kali 2 pi. Ini bisa disederhanakan. Nah, ini 6 pi T sama dengan K dikali 2 pi. Ini kan T-nya, ini 6 pi-nya bisa pindah ke sini ya. Ini bisa kedua ruas dibagi masing dibagi 6 pi. T sama dengan K dikali 2 pi per 6 pi. 6 pi-nya dari sini. Itu, ini 2 pi dibagi 6 pi kan kalau kita kecilkan itu jadi sepertiga ya. Jadi T-nya sama dengan K dikali sepertiga. Nah, ruas kanan ini juga 6 pi T sama dengan pi ditambah K kali 2 pi. Ini bisa jadi dibagi ya, yang sebelah kanannya ini dibagi menjadi pi per 6 pi dari sini ya. Pi per 6 pi ditambah K kali 2 pi per 6 pi. Sehingga kecil ini bisa dicoret ya. Pi 6 pi itu jadinya 1/6, yang ini 2 pi dibagi 6 pi jadinya 1/3. Nah, inilah bentuk sederhananya dari persamaan tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi untuk K sama dengan 0. 0 kali sepertiga ya 0. Karena tadi di batasan itu T-nya harus berada antara 0 sampai 1. Berarti 0 tidak masuk kan? Berarti tadi di batasan kan tidak ada tanda sama dengannya. Berarti 0 tidak masuk. Berarti ini 0 tidak memenuhi. Lanjut lagi sebelah kiri, sebelah kanan. T 1/6 ditambah K-nya diganti 0. K-nya diganti 0. Berarti 1/6 ditambah 0 sama dengan 1/6. Lanjut. Nah, untuk K sama dengan 1 dengan cara yang sama ya, K-nya diganti 1. Kan tadi itu persamaannya K dikali 1/3, 1/6 ditambah K kali 1/3. Nah, K-nya lagi diganti 1. Berarti 1 kali 1/3, 1/3. Yang ini lagi K-nya lagi diganti 1. Berarti 1/6 ditambah 1/3 disamakan penyebutnya jadi 2/6. Yang ini ya, 1/3-nya jadi 2/6. Hasilnya 3/6. Diperkecil menjadi 1/2. Nah, untuk K sama dengan 2, T sama dengan 2 dikali 1/3. Jadi K-nya lagi diganti 2 menjadi 2/3. Atau T sama dengan 1/6 ditambah 2 dikali 1/3. K-nya lagi diganti 2. Hasilnya setelah disamakan penyebut sama dengan di atas, ini 2/3 jadi 4/6. Sehingga bisa karena sudah sama penyebutnya jadi bisa dijumlah. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5/6. Nah, sehingga kita dapatkan tadi untuk K sama dengan 0 tadi itu kan kita dapat ini ya, 1/6. Jadi 1/6, kemudian 1/3, dan 1/2, 2/3, dan 5/6. Ada 5 T, nilai T-nya yang memenuhi ya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kita harus uji nilai T-nya. Nilai yang mana yang menghasilkan maksimum dan nilai yang mana yang menghasilkan nilai T yang mana yang menghasilkan minimum. Oke, yang pertama untuk T kita ambil T-nya dulu sama dengan 1/6. Jadi ini T kita substitusi ke persamaan awal. Persamaan awal itu kan 2500 tambah 300 kali cos 6 pi T ya. Ya, cos 6 pi T. Jadi kita substitusi T ini kan sebenarnya T ya. T-nya ini kita ganti dengan 1/6. Ya, di sini 2500 tambah 300 kali cos 6 pi T. T-nya diganti 1/6. Jadi 6 pi dibagi 1/6 kan tinggal pi. Makanya ditinggal 2500 tambah 300 kali cos pi. Cos pi itu kan minus 1. Nah, minus 1 kali 300 kan minus 300 minus 300 hasil. Akhirnya menjadi 2200. Begitupun untuk T sama dengan 1/3. V sama dengan volumenya menjadi 2500 tambah 300 dikali cos 6 pi. T-nya diganti 1/3. 6 pi dibagi 3 itu kan 2 pi. 2 pi itu nilainya 1. Cos 2 pi itu yang nilainya 1. Yang tadi juga ini cos pi yang nilainya minus 1. Kalau yang di sini cos 2 pi itu nilainya 1. Nah, hasilnya
2500 ditambah 300 kali 1 itu sama dengan 2800. Sama dengan berikutnya, untuk T sama dengan 1/2 diganti lagi 1/2. Hasilnya di sini 3pi. Nah, masih ingat kan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan pada video sebelumnya, kalau dia sudah lebih dari 2pi, kan kalau dalam satu putaran di pertemuan sudut ya. Sudut itu dalam satu putaran itu kan sama dengan 2pi. Nah, ketika sudah mencapai satu putaran itu kan dia akan berimpit dengan titik awalnya kembali. Berarti kalau cos 2pi itu sama dengan 0 kembali. Berarti kalau cos 3pi di sini ya kurangilah 2pi. Atau kelipatannya. Ya, ini kan yang kelipatan di bawahnya 3pi ya 2pi ya. Kelipatan 2pi dari yang di bawah 3pi ya 2pi kan. Ya, jadi 2pi, 4pi, 6pi itu sama dengan cos 2pi, cos 4pi, cos 6pi itu sama saja dengan cos 0 karena kembali ke awal. Nah, ini cos 3pi berapa lebihnya dari 2pi? Itu sama dengan pi, ya. Itu sama dengan pi. Berarti cos 3pi ini sebenarnya sama dengan cos pi. Nah, 2500 ditambah 300 kali cos pi. Cos pi tadi kan min 1 ya, hasilnya tetap 2200. Nah, berikutnya lagi untuk T sama dengan 2/3. Ganti lagi T-nya dengan 2/3. Hasilnya adalah di sini 2500 tambah 300 cos berapa? Ya, ini 6 kali 2, 12. 12pi dibagi 3 itu sama dengan 4pi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau kelipatan 2 dari 2pi itu pasti kembali ke 0. Nah, cos 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, setelah dijumlah jadinya 2500. Sorry. Ini salah ya, 2800. Oke. Saya cek dulu ini hasilnya harusnya 2800. Ya, maaf ya, salah tulis. Ini hasilnya 2500 tambah 300 sama dengan 2800. Ini semua nantinya satuannya mililiter ya. Nah, untuk T sama dengan 5/6 sama ya. Tadi kita ganti T-nya pada persamaan awal dengan 5/6. 6 kali 5 itu ya ini bisa dicoret ya, atau ini saja dicoret. 6pi dibagi 6 itu tinggal pi. Jadi cos 6pi dikali 5/6 itu jadinya cos 5pi. Nah, cos 5pi itu kelipatan 2pi yang dekat dari cos 5pi itu kan 4pi ya. Berarti kita lihat lagi. Berapa lebihnya dari 4pi? Itu sama dengan pi. Sama dengan 4pi ditambah pi. Nah, cos pi kan kalau cos 4pi jadi 0. Jadi kalau cos 5pi jadinya pi. Ya kan? Cos 4pi ditambah pi jadinya cos 5pi. Cos 4pi-nya kan tidak dianggap ya, jadinya 0 kembali. Jadi ini sama saja kalau ini cos pi. Nah, cos pi itu sendiri adalah min 1. 2500 tambah 300 kali min 1 sama dengan 2200. Jadi kalau kita bandingkan semua nilai sebelumnya, ini tadi 2200, 2800, 2200. Nah, ini kita peroleh bahwa yang paling tinggi kan ini di sini 2800 ya. Dan yang paling rendah itu 2200 ml. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa volume udara maksimum dalam paru-paru yaitu 2800 ml dan volume udara minimum adalah 2200 ml. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan untuk soal latihan berikut untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Oke, silakan dikerja soal berikut ya. Terima kasih atas waktunya untuk memperhatikan video ini. Mudah-mudahan video penjelasan tadi itu dapat bermanfaat. Oke, thank you. Terima kasih.